Pagoda Pancer 3. Kota Siyue. Dalam kekacauan itu, warga kota merasa terganggu. Apa yang terjadi? Kenapa aku baru melihat gerbang kota diblokir? Kamu belum tahu, kan? Sesuatu yang besar terjadi. Hal besar apa? Tuan muda dari keluarga Xiao terbunuh. Putra terlantar dari keluarga Xiao, Xiao Nunu. Saya mendengar bahwa murid dalam dari klan Pedang Tiangang juga terbunuh. Ini sangat serius, bukankah klan Pedang Tiangang marah? Sampai murka klan Pedang Tiangang datang, malam ini keluarga Xiao akan mengambil tuling dan kulit putra keluarga Xiao yang ditinggalkan. Jalan utama kota Siyue digang, tim penjaga keluarga Xiao bola-balik secepat perahu naga. Bahkan di jalan yang gelap gulita, masih banyak orang yang mencari kemana-mana dengan membawa obor. Gerbang Barat. Kalian semua tetap buka mata. Tuan rumah telah memerintahkan kita untuk menggali pembunuhnya malam ini, bahkan jika kita harus menggali 3 kaki ke dalam tanah. Ya, saya telah menjaga semua gerbang kota, dan kami jangan biarkan dia melepaskannya. Dia kabur. Dari sisi belakang loteng sekitar 500 meter dari gerbang kota barat, Xiao Nunu dengan hati-hati mundur ke dalam kegelapan. Harus dikatakan bahwa keluarga Xiao bergerak sangat cepat dan segera menutup semua gerbang kota. Meskipun Xiao Nunu segera berencana meninggalkan kota Siyue setelah membunuh Li Liu dan Xiao Yong, bagaimana mungkin 2 kaki bisa berlari lebih cepat dari 4? Keluarga Xiao memelihara banyak makhluk roh dan kuda. Xiao Xiong segera memerintahkan orang-orang untuk menunggangi kuda roh dan mengendalikan makhluk roh untuk memblokir jalan keluar kota. Sepertinya kita hanya bisa bertarung dengan paksa. Mata Xiao Nunu berkilat, dan tepat ketika dia menekan gagang pisau di belakangnya dan bersiap untuk langsung menuju gerbang kota barat, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan pada Xiao bahu Nunu. Hah! Detak jantung Xiao Nunu menegang, dan dia berbalik, hendak menghunus pedangnya. Saudara Xiao Nunu, ini aku. Pihak lain berkata dengan cepat dan sungguh-sungguh. Kiang, pedang Dark Star Soul menyinari wajah Parubaya. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan heran, bagaimana mungkin kamu? Teknik, dengan Xiao Nunu 2 hari lalu. Manajemen yang ketat. Ini sangat berbahaya. Manajer Yan melihat pisau ajaib di tangan Xiao Nunu dan menyeka keringat dingin di dahinya. Jika Xiao Nunu tidak memegang pisau itu, dia mungkin akan berlumuran darah. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan waspada, apa yang kamu lakukan di sini? Set. Manajer Yan memberi isyarat dengan nada rendah, seseorang datang, silakan pergi bersamaku dulu. Setelah mengatakan itu, Yan Guanxi berbalik dan lari ke kegelapan. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Dia dan pihak lain hanya bertemu sekali. Namun, Xiao Nunu tidak bisa membiarkan Xiao Nunu berpikir terlalu banyak. Tidak jauh dari situ, ada lebih dari selusin orang berjalan menuju ke sini sambil memegang obor. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Yan Guanxi, Xiao Nunu datang ke halaman terpencil. Mansion ini tidak berada di pusat kota dan jauh dari jalan utama. Meski lokasinya tidak terlalu menonjol, namun dekorasi di dalamnya cukup mewah. Apa tujuanmu? Setelah Xiao Nunu memasuki halaman depan, dia tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Manajer Yan berbalik dan berkata, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Xiao Nunu bahkan lebih waspada. Kamu akan tahu kapan kamu masuk. Segera, manajer Yan memberi isyarat, tolong, kepada Xiao Nunu, sementara dia sendiri sedang menunggu di luar pintu aula di dalam. Xiao Nunu ragu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke aula. Di aula, lampunya terang benderang, dan dekorasi di dalamnya sangat indah. Di aula, berdiri sesosok badan yang membelakangi Xiao Nunu. Sosok itu sebenarnya adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru panjang, dengan jepit rambut halus di rambut hitam panjangnya. Dia memiliki sosok anggun dan kulit seputih salju. Namun melihat Xiao Nunu memasuki ruangan, wanita itu berbalik dan melihat wajah cantik. Dengan fitur wajah yang indah dan wajah oval yang kecil, dia jelas merupakan kecantikan yang langka di dunia. Itu kamu. Sekilas Xiao Nunu mengenali orang ini dan memanggil nama orang tersebut, Gong Sun King. Gong Sun King, salah satu dari 5 keluarga besar di kota Siyue, wanita tertua dari keluarga Gong Sun. Dia juga satu-satunya putri kepala keluarga Gong Sun King dan Xiao Yuwei dari keluarga Xiao. Keduanya adalah wanita cantik yang terkenal di kota Siyue.
Menara Wanyu, tempat Yan Guanxi berada adalah milik kamar dagang Wanjin, dan di belakang kamar dagang Wanjin adalah keluarga Gongsun. Xiao Nunu dibesarkan di kota Siyue, jadi dia secara alami mengenal Gongsun King, tetapi keduanya tidak pernah bertemu, dan dia tidak pernah menyangka pihak lain akan menemukannya saat ini. Seperti yang diharapkan dari mantan jenius nomor 1 kota Siyue. Bahkan jika dia kehilangan, dari Phoenix Surga, dia masih memiliki gaya yang sama. Gongsun King yang tersenyum, dan menunjuk kedua cangkir teh yang baru saja diseduh meja, memberi isyarat pada teh Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak melangkah maju, tetapi bertanya, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Aku tidak suka bertele-tele. Mata indah Gongsun King sedikit berbinar, tapi dia tidak marah, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dari Tianhuangmu kembali? Bukan, sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya penasaran, hanya bertanya. Xiao Nunu tidak menjawab. Gongsun King mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, sekarang kota Siyue telah sepenuhnya diblokir oleh keluarga Xiao, kamu mungkin tidak dapat kabur. Bahkan jika kamu kabur dari kota Siyue, kamu akan diburu tanpa henti. Apa maksudnya ini ada hubungannya denganmu? Aku bisa membantumu, kata Gongsun King. Hah? Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia kembali menatap wajah cantik Gongsun King, yang matanya cerah dan memiliki pesona yang istimewa. Aku hanya ingin membantu Anda. Ku bilang, aku tidak suka bertele-tele. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan serius, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku secara langsung. Oke. Dan menjawab, saya pikir akan berguna untuk membantu Anda. Apa maksudmu? Keluarga Xiao telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir itu. Cepat atau lambat kita akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar lainnya. Kamu ingin aku membantumu menangani keluarga Xiao? Nunu memahami niat pihak lain. Gongsun King tidak menyangkalnya. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan melanjutkan, aku tidak benar-benar ingin kamu membantuku. Aku hanya ingin meninggalkan masalah yang belum terpecahkan untuk keluarga Xiao untuk melihat apakah masalah itu dapat digunakan di masa depan. Xiao Nunu terkekeh pelan. Dengan kekuatan keluarga Gongsunmu, apakah kamu akan menggunakan cara sekecil itu? Dalam kesan Xiao Nunu, keluarga Gongsun masih sangat kuat. Kamar dagang Wanjin yang dia dirikan memiliki fondasi yang sangat besar, dan bisnis keluarga tersebar di banyak dinasti dan kerajaan, dan bahkan berhubungan dengan klan tersebut. Bahkan jika keluarga Xiao telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat klan Pedang Tiangang, mereka tidak akan mampu melampaui keluarga Gongsun dalam waktu singkat. Penting untuk bersiap menghadapi hari hujan. Jawab Gongsun King. Oh, menurut informasi yang kami dengar, putra sulung Xiao sangat populer di klan Pedang Tiangang. Dikabarkan bahwa dia telah melemahkan badan pedang Gajah Giok, dan dipromosikan menjadi murid kelas 1 Tiangang klan Pedang. Xiao Yi. Mendengar kata-kata putra tertua Xiao, rasa dingin muncul dari sudut mata Xiao Nunu. Xiao Yi adalah putra tertua Xiao Xiong, dan dia juga penerima manfaat terbesar dari keluarga Xiao setelah dari Tianhuangnya. Diambil klan Pedang dan Xiao tahun pertama setelah keluarga menyelesaikan transaksi, Xiao Yi memasuki klan Pedang setelah 3 tahun berlatih. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Sejak dia naik ke klan Pedang Tiangang, semua orang di keluarga Xiao seperti ayam dan guguk. Xiao Nunu marah, dia masih sadar. Apakah kamu khawatir pertumbuhan Xiao Yi tidak dapat dibatasi? Yah, pertumbuhan Xiao Yi begitu cepat sehingga 4 keluarga besar lainnya harus memperhatikan. Gongsun King memandang Xiao Nunu dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, Xiao Yuwei dan Tuan Muda dari klan Pedang Tiangang memiliki hubungannya juga relatif dekat. Jika Xiao Yi dan Xiao Yuwei diizinkan masuk eselon atas klan Pedang, kota Siyue pasti akan jatuh ke tangan keluarga Xiao. Gongsun King mengatakan apa yang dia khawatirkan. Matanya yang indah bersinar terang dan lembut, dan dia melanjutkan, kamu adalah duri di sisi keluarga Xiao dan duri dalam daging. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah teman, jadi bagaimana kamu bisa membantuku? Xiao Nunu kembali ke topik. Kamu sendiri yang mengatakannya tadi. Bahkan jika aku bisa meninggalkan kota Siyue, aku akan diburu tanpa henti. Bisakah kamu menemukan tempat untuk melindungiku? Mampu. Oh, ini adalah surat rekomendasi untuk klan Piao Miao.
Gongsun King mengambil surat dari meja di belakangnya dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Klan Piao Miao. Klan Piao Miao, seperti klan Pedang Tiangang, adalah salah satu dari 7 tempat suci budidaya di Wastelen Timur. Di mata dunia, ini juga merupakan klan raksasa. Klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang adalah kekuatan saingan. Selama Anda bergabung dengan klan Piao Miao, Anda akan dilindungi oleh klan tersebut. Gongsun King mengetahui beberapa hal antar klan dengan relatif baik, jadi dia menjelaskan secara singkat kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil surat rekomendasi itu, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Gongsun King berkata lagi, dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari bagi klan Piao Miao untuk merekrut anggota baru. Jika kamu pergi ke sana dengan surat rekomendasi, kamu bisa berhasil menjadi murid luar tanpa mengambil penilaian apapun. Kota Siyue, itu akan mudah. Besok pagi, keluargaku karavan meninggalkan kota, dan kamu bisa bersembunyi di dalam barang. Keluarga Xiao akan memberi wajah pada keluarga Gongsun saya untuk saat ini, dan mereka tidak akan mencari dengan hati-hati. Xiao Nunu sedikit mengangguk, wanita ini memikirkan dengan sangat hati-hati tentang itu. Rencana selanjutnya, semuanya sudah diatur. Namun, Xiao Nunu masih memiliki keraguan dalam pikirannya. Apakah kamu tidak takut hal-hal akan terungkap? Jika kamu menyinggung klan Pedang Tiangang, konsekuensinya akan serius. Jangan khawatir, selama kamu tidak memberitahu mereka, mereka tidak akan tahu. Bahkan jika mereka tahu, kami masih punya alasan untuk menjauhkan diri darimu. Kata Gongsun King. Xiao Nunu tidak banyak bicara. Gongsun King memperingatkan lagi, perselisihan antara klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang sangat sengit dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda bergabung dengan klan Piao Miao, Anda mungkin sering menghadapi orang-orang dari klan Pedang Tiangang. Anda harus berhati-hati. Anda untuk pengingatnya. Xiao Nunu respon lemah. Gongsun King tersenyum, kalau begitu kamu istirahat malam dulu dan ikuti karavan keluar kota besok pagi. Manajer yang ketat akan mengaturnya untukmu. Xiao Nunu mengangguk dan sedikit menggenggam tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun pihak lain memiliki motif tersembunyi untuk membantunya, Xiao Nunu tetap bersyukur. Setelah Xiao Nunu pergi, Gongsun King menghela nafas lega. Dia melihat ke belakang pemuda di luar pintu dengan tatapan agak rumit di matanya. Pada saat ini, suara serak datang dari belakang Gongsun King. Bukankah layak mengambil risiko menyinggung klan Pedang Tiangang demi dia? Suara serak itu datang dari seorang lelaki tua berbaju hitam, yang sedang bersandar pada kruk, usia tua. Orang ini adalah tetua dari keluarga Gongsun dan penjaga di sekitar Gongsun King. Gongsun King mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, apakah Paman Hei tahu seperti apa dia 3 tahun lalu? 3 tahun yang lalu, dia sangat bersemangat, sulit diatur, dan sembrono. Meskipun dalam 3 tahun terakhir, dia telah terpuruk dan terpuruk, sengsara. Tapi saya yakin bahwa jenius nomor 1 di kota Siyue pasti akan kembali kuat. Orang tua itu menyipitkan mata lamanya, apakah kamu di sana? Taruhan. Ini memang taruhan. Saya yakin dia akan bertemu dengan tuan muda dari klan Pedang Tiangang dalam beberapa tahun. Gongsun King mengucapkan setiap kata. Dia melihat ke langit bertabur bintang di luar, dan sepertinya melihat bahwa tidak lama kemudian, di bawah langit yang luas dan tak berujung, ada 2 orang jenius yang agung, sombong, dan sulit diatur yang bersaing satu sama lain. Kota Siyue ditakdirkan untuk mengalami malam tanpa tidur. Penjaga keluarga Xiao mencari di kota sepanjang malam, dan mereka bertekad untuk menemukan Xiao Nunu. Saat ini, Xiao Nunu memasuki ruangan luas di bawah pengaturan Yan Guanxi. Xiao Nunu tidak beristirahat. Bagaimanapun, dia berada di kota Siyue dan harus tetap waspada setiap saat. Cahaya lilin di atas meja menyala, seperti peri yang bergoyang. Xiao Nunu sedang duduk di tempat tidur, membalik-balik gulungan di tangannya. Teknik pedang bayangan terbang. Teknik pedang bayangan terbang, ini memang merupakan seni bela diri kelas atas. Isinya jauh lebih maju daripada teknik pedang berbentuk serigala. Salinan asli, teknik pedang bayangan terbang, telah dijual ke kamar Wanjin perdagangan. Yang ini adalah salinan yang disalin oleh Xiao Nunu. Ada 3 gaya pedang dalam teknik pedang ini. Mereka adalah 1 pembunuh bayangan, 2 pembunuh hantu, dan 3 penghancur tentara.
Ada 3 jurus pedang, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan tingkat kesulitan latihannya juga sulit. Meskipun, teknik pedang bayangan terbang, adalah teknik pedang, fokus utamanya adalah pada keterampilan badan, dan gerakan pedang adalah yang kedua. Aku bisa membuat sedikit perubahan dan menggunakan pedang daripada pedang. Xiao Nunu membalik-balik isi manual pedang. Merenungkan perubahan dalam pikirannya. Teknik pedang bayangan terbang, terutama tentang kata, cepat menggunakan variasi keterampilan badan untuk melakukan 3 jurus pedang yang mematikan. Gerakannya sendiri fleksibel dan dapat diubah. Anda dapat menggunakan pisau sebagai pengganti pedang dan memodifikasinya untuk melakukan keterampilan pedang ini. Setelah semalaman berpikir dan merencanakan, Xiao Nunu sudah memiliki arahan umum dalam pikirannya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar ruangan. Tuan Xiao, apakah Anda sudah bangun? Suara itu datang dari butler Yan. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Di tangannya dan memilahnya. Setelah melepas pakaiannya, dia berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Kamu kelihatannya belum tidur sepanjang malam. Manajer Yan bertanya dengan santai. Xiao Nunu tidak menjawab. Dia hanya berkata, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kereta untuk mengangkut barang sudah siap di pintu. Nanti kamu akan bersembunyi di dalam kotak dan kami akan menutupinya dengan beberapa barang. Oke, ngomong-ngomong, ini yang diperintahkan wanita tertua untuk kuberikan padamu. Manajer Yan menyerahkan sebuah botol kecil. Ada 15 jamu energi spiritual di dalamnya, ditambah 3 jamu pendirian yayasan. Simpan Tuan Xiao sebagai cadangan. Xiao Nunu sedikit bingung. Terkejut, dia langsung menolak dan berkata, saya menghargai kebaikan Nona Gongsun. Dia telah banyak membantu saya. Tuan Muda Xiao, Anda tidak perlu bersikap sopan. Wanita tertua kami berkata bahwa hanya murid dalam dari klan Piao Miao yang bisa mendapatkan sumber pelatihan yang lebih baik. Murid luar diperlakukan dengan sangat buruk. Jamu ini dapat membantu Anda memasuki klan dalam secepatnya. Tanpa menunggu Xiao Nunu berkata lebih banyak, Yan Guanxi langsung memasukkan botol ramuan itu ke tangan lawan. Tidak perlu bicara lagi, ini sudah larut, ayo berangkat secepatnya. Ini, oke, sampaikan rasa terima kasihku kepada Nona Gongsun untukku. Fajar semakin dekat, dan langit mulai memutih. Menurut rencana kemarin, Xiao Nunu bersembunyi di karavan kamar dagang Wanjin. Ketika melewati gerbang kota Siyue, mereka secara alami menghadapi interogasi keluarga Xiao. Karena status keluarga Gongsun, keluarga Xiao tidak menghentikan karavan tersebut, melainkan hanya melihatnya sekilas beberapa kali secara simbolis. Menjelang tengah hari, ketika karavan keluarga Gongsun melewati jalan setapak pegunungan, sebuah kotak kargo jatuh dari rombongan. Orang-orang yang mengawal karavan sepertinya belum melihat kotak yang jatuh itu. Tidak ada yang memperhatikannya dan terus bergerak maju. Ketika karavan itu pergi, kotak yang jatuh di pinggir jalan dibuka dari dalam, dan Xiao Nunu, yang selama ini bersembunyi, melompat keluar. Dengan bantuan Gongsun King, Xiao Nunu meninggalkan kota Siyue dengan lancar. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pergi ke klan Piao Miao. Kota Siyue, keluarga Xiao. Sial, apakah binatang kecil itu masih bisa menguap dari dunia? Kepala keluarga, Xiao Xiong, tampak murung dan pucat, dan matanya dipenuhi amarah yang membara. Semua pejabat senior keluarga Xiao di lobi tidak berani mengatakan apapun. 3 hari penuh, kamu telah mencari di kota selama 3 hari 3 malam, dan masih belum ada kabar. Apa gunanya aku mengumpulkan banyak sampah seperti kamu? Semua orang menundukkan kepala, tidak berani berbicara satu sama lain. Mereka juga bingung. Dalam 3 hari terakhir, kota Siyue hampir terbalik, tetapi Xiao Nunu seolah-olah telah kabur dari langit dan menghilang. Kemarahan Xiao Xiong terus meningkat. Jika dia tahu akan sangat sulit membunuh anak terlantar dari keluarga Xiao, dia seharusnya tidak membiarkannya keluar dari gerbang keluarga Xiao. Pada saat ini, sesosok badan yang tergesa-gesa berlari masuk. Tuan, berita baru saja datang. Dikatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pengkhianat Xiao Nunu, telah muncul di Yuncheng. Yuncheng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Apakah kamu yakin? Seorang anggota senior keluarga Xiao bertanya. Saya tidak bisa 100% yakin, tapi ada sekitar 70% kesamaannya. Jawab pihak lain.
Semua orang saling memandang, pihak lain benar-benar pergi ke Yun Cheng. Bagaimana dia bisa keluar? Kami telah berjaga ketat akhir-akhir ini. Jangan khawatir tentang bagaimana dia kabur. Kami akan menangkapnya sekarang. Tunggu sebentar, Yun Cheng berada di bawah yurisdiksi Piao Miao Clan. Di dalam wilayah. Setelah mendengar kata-kata, klan Piao Miao, ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih serius, dan pemilik keluarga, Xiao Xiong, juga terlihat lebih tajam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang adalah musuh bebuyutan. Tampaknya pencuri kecil itu ingin mencari perlindungan dari klan Piao Miao. Apakah kamu akan membiarkan dia pergi seperti ini? Kata seseorang dengan mareh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, wajah keluarga Xiao akan sulit diselamatkan. Jika dia memasuki klan Piao Miao, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Tepat ketika anggota senior keluarga Xiao dipenuhi dengan kebencian, sebuah suara dingin datang dari pintu. Bahkan jika dia bersembunyi di ujung bumi, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia berkata kepada Xiao Xiong, "Ayah, saya akan kembali ke klan Pedang Tiangang sekarang. Anda bisa menunggu beritanya di rumah. Paling lama dalam 3 hari, kepala pencuri Xiao Nunu pasti akan ditempatkan di depan saya." Makam adik laki-laki. Nada suara Xiao Yue sedikit seram. Dijawab dengan kasar. Xiao Xiong mengangguk, "Oke, pemimpin klan muda itu memiliki kekuatan magis yang besar. Aku yakin pencuri kecil itu tidak bisa selamat dari 7 saudara laki-lakimu yang ketiga." Wajah Xiao Yue dingin, dia tidak banyak bicara lagi, lalu memulai perjalanan kembali ke klan Pedang Tiangang. Matahari terbenam di barat, matahari terbenam seperti api. Ini adalah kota pasir kuno. Meski Sacheng sepi ribuan mil, pemandangan matahari terbenam tetap luar biasa. Di atas menara megah, seorang pemuda berpenampilan luar biasa berpakaian hijau memandangi langit barat yang merah. Postur pria yang tinggi dan lurus, alis berbentuk pedang, dan mata berbintang, bahkan dari punggungnya, memberinya keagungan yang menakjubkan. "Saudara Xing Chen, apakah kamu sedang menonton pemandangan malam lagi?" Pada saat ini, 2 pria dan wanita muda datang. Pria itu memiliki senyuman hangat di wajahnya, dan wanita itu cukup lembut. Pria berbaju hijau, yang dipanggil Xing Chen, berbalik dan berkata, "Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu pergi untuk menanyakan tentang pergerakan klan Pedang Tiangang? Dari klan Pedang sangat jujur, jangan khawatir." Wanita itu juga berkata. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Pedang-pedang Juezi Liang Xing Chen, yang terkenal menjaga Sacheng di sini. Beraninya klan Gangjian datang hari itu." Liang Xing Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Liang Xing Chen, bernama Jue Bianjianzi. Dia adalah pemimpin dari 10 murid dalam terkuat dari klan Piao Miao, putra kaisar yang sangat terkenal, dan penjahat kontemporer. Klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang telah bertempur di wilayah Sacheng selama bertahun-tahun. Alasannya sederhana karena terdapat urat emas batu, yang kaya di bawah Sacheng. Urat emas batu memiliki kegunaan yang luas. Tidak hanya dapat menambang biji emas batu yang mahal dan menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan senjata, tetapi kekuatan yang terkandung di dalam urat itu sendiri juga dapat berfungsi sebagai sumber daya budidaya khusus bagi beberapa murid. Banyak terjadi konflik antara kedua klan tersebut untuk memperebutkan kedaulatan Sacheng. Klan Piao Miao telah menderita sebelumnya, dan baru setelah Liang Xing Chen tiba, situasinya menjadi stabil. Kedua pemuda dan pemudi tersebut masing-masing bernama Yu Kang dan Lin Yu. Dia juga seorang jenius batin yang terkenal di klan Piao Miao. "Saya benar-benar ingin kembali ke klan secepat mungkin. Sungguh tidak nyaman tinggal di Sacheng untuk waktu yang lama. Kulit saya jauh lebih kering dari sebelumnya," kata Lin Yu sedikit tertekan. Yu Kang berkata, "Jika Anda ingin kembali ke klan, Anda harus sepenuhnya mengambil alih pengelolaan Sacheng. Diperkirakan tidak akan ada harapan untuk sementara waktu. Klan Pedang Tiangang tidak akan menyerah." Yanjin Lein. Lin Yu menghela nafas pelan. Tiba-tiba, pada saat ini, energi pedang agung turun dari langit dan meraung ke arah ini. Yu Kang dan Lin Yu kaget. Itu adalah teknik pengendalian pedang dari klan Pedang Tiangang. Cepat dan beritahu semua wilayah untuk penempatan. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi kemudian,
pedang lebar yang membawa energi pedang yang kuat jatuh kota di depan 3 orang. Bang! Energi pedang melesat ke segala arah seperti naga yang berenang, dan gelombang energi yang kuat menimbulkan ledukan kerikil. Kecuali Liang Xingchen yang tetap tidak bergerak seperti gunung, Yu Kang dan Lin Yu semuanya terlempar ke belakang beberapa meter jauh. Alam kontrol Ki tingkat 9. Yu Kang menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Lin Yu juga bersiap untuk bertarung. Saya melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di samping pedang lebar yang tajam. Pria itu memiliki janggut naga dan sepasang mata elang yang dingin dan tajam. Liang Xingchen memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia dengan tenang berkata kepada Yu Kang dan Lin Yu di belakangnya, "Pergi dan periksa tempat lain." Lin Yu menjadi tegang, "Bagaimana denganmu, saudara Xingchen?" Liang Xingchen mengangkat kepalanya sedikit. Dia hanya bisa mati jika dia datang sendirian. Kata-katanya yang tenang penuh percaya diri. Yu Kang dan Lin Yu saling memandang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera turun dari menara dan pergi ke tempat lain untuk menyelidiki. Liang Xingchen menyilangkan tangan di depannya dan mengabaikan pria berbaju hitam itu. "Kamu bisa menyerang dulu. Jika kamu menunggu aku bergerak dulu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerang." Pria berbaju hitam itu memandang di Liang Xingchen, tanpa rasa takut di wajahnya, dia berkata, "Pemimpin klan mudaku ingin membuat kesepakatan denganmu." Mulut Liang Xingchen melengkung karena geli, lalu dia mengangkat matanya yang dingin, dan pedang panjang bersarung melintas di tangannya dari belakang. Wow, pedangnya belum dicabut dari sarungnya, tapi energi tajamnya sudah mengalir ke segala arah. "Aku, Liang Xingchen, hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuhmu." Kiang. Bila pedangnya keluar sedikit, dan ada cahaya dingin yang menyilaukan. Pria bermata hitam itu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Mulai hari ini, pengelolaan Sacheng akan diberikan kepadamu, klan Piao Miao." Liang Xingchen menarik pedangnya, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Selama kamu membunuh satu orang, Sacheng akan menyerah." "Siapa? Orang yang sekarat? Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan muncul di klan Piao Miao dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, dia akan muncul di klan Piao Miao." Pria berbaju hitam berbicara perlahan, menatap tepat ke ujung pedang pamungkas si Liang Xingchen. Liang Xingchen mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Apakah orang itu pendatang baru di klan Piao Miao?" Pihak lain berkata, "Kamu dapat menyelesaikan masalah ini sebelum dia menjadi pendatang baru." Mata Liang Xingchen menyipit, seolah sedang berpikir tentang sesuatu. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Tidak perlu diragukan lagi bahwa saya memiliki motif tersembunyi. Untuk menunjukkan ketulusan, semua orang di klan Pedang Tiangang akan mundur dari Sacheng sebelum fajar besok. Saat itu, Anda itu dapat memungkinkan orang untuk membangun kota perbatasan yang defensif dan sepenuhnya mengendalikan Sacheng." Liang Xingchen bertanya dengan penuh minat, "Saya sangat penasaran, orang seperti apa dia yang bersedia membiarkan tuan muda dari klan pedang berdagang Sacheng untuk itu? Hanya seekor semut rendahan." Oh. Alis tampan Liang Xingchen sedikit terangkat. Apakah nyawa seekor semut begitu berharga? Bukannya nyawanya berharga, tapi keagungan klan pedang Tiangang sangat berharga. Orang ini telah menyinggung otoritas klan pedang, jadi dia pantas mati. Pria berbaju hitam memancarkan aura dingin, dan matanya terlintas. "Yu Guang, saya punya satu permintaan lagi. Saya harap Juebian Jianzi akan mengirim seseorang untuk mengirimkan kepalanya ke keluarga Xiao di kota Xiyue." Wow, udara tak terlihat melonjak, dan langit di atas kota pasir diam-diam berubah menjadi kuning. Debu memenuhi udara. Sesaat kemudian, Yu Kang, ketika Lin Yu kembali ke Liang Xingchen, dia adalah satu-satunya orang di peron kota. "Saudara senior Xingchen, orang-orang dari klan Pedang Tiangang tidak melancarkan serangan mendadak," kata Yu Kang. Lin Yu juga berkata, "Dimanapun tenang. Di mana orang itu?" Mata Liang Xingchen dingin, dan senyum bangga meluap, "Hilang. Hilang." Keduanya saling memandang. Liang Xingchen menoleh untuk melihat mereka berdua, beritahu klan besok pagi bahwa Sacheng telah ditangkap. Yu Kang dan Lin Yu bahkan lebih tercengang. Beberapa hari kemudian, setelah meninggalkan kota Xiyue, Xiao Nunu, yang tinggal sebentar di Yuncheng, berhasil sampai di klan Piao Miao.
Hari ini adalah waktu bagi klan Piao Miao untuk merekrut orang-orang baru. Di luar gerbang gunung klan Piao Miao, para jenius muda dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul. Xiao Nunu mengikuti semua orang mendaki gunung dan segera tiba di platform awan puncak kuno. Berdiri di platform awan, memandangi gerbang abadi klan Piao Miao, melihat dari kejauhan, terletak di antara pegunungan, berdiri di kabut peri, memberi orang perasaan seperti istana peri biasa. Sungguh spektakuler, klan Piao Miao terasa seperti negeri dongeng di bumi. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Salah satu dari 7 tempat suci budidaya di Wastelen Timur, tempat yang diimpikan dunia. Banyak orang datang hari ini. Yah, ada 2 hingga 300 orang. Ada 2 hingga 300 murid baru, sejujurnya tidak terlalu banyak. Namun kenyataannya, klan Piao Miao merekrut anggota baru dengan cara yang berbeda. Seseorang perlu merekomendasikan mereka sebelum mereka memenuhi syarat untuk memasuki klan tersebut. Apalagi setelah masuk klan tersebut, jika performa Anda pas-pasan dan belum ada kemajuan, Anda tetap menghadapi risiko dikeluarkan. Jadi mereka yang bisa tampil di puncak hari ini kurang lebih memiliki latar belakang. Saat itu, aum, raungan keras singa mengguncang segala arah, dan seekor singa seputih salju setinggi 4 hingga 5 meter terlihat melompat ke platform puncak. Mata semua orang langsung tertarik. Saya melihat seorang wanita muda dengan temperamen mulia dan penampilan anggun melompat turun dari singa putih yang agung. Meskipun wanita itu cukup cantik, dia memancarkan kesombongan di tulingnya, dan bahkan memandang orang dengan sedikit juling. Siapa orang itu? Dia mendatangi monster-monster. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Namanya Liangzi, dan dia adalah putri tertua dari keluarga baik-baik di kota Qingsu. Ternyata dia adalah putri dari keluarga baik-baik di kota Qingsu. Pantas saja dia mengenalnya kesombongan. Kepada orang-orang di sekitarnya, berbicara dengan suara pelan, Liangzi menatap dingin ke banyak talenta muda, tapi sepertinya tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Saat ini, beberapa sosok yang mengenakan seragam resmi murid klan Piao Miao datang ke platform Cloud. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Saya akan bertugas menyambut para pendatang baru hari ini. Tiba-tiba ada keheningan di peron. Orang tua itu melanjutkan, singkatnya, menurut latihan sebelumnya, Anda memiliki 2 cara untuk memasuki klan Piao Miao. Yang pertama adalah dengan mengambil surat rekomendasi dan membimbing Anda secara langsung. Banyak orang di panggung mengeluarkan surat rekomendasi portabel mereka. Seseorang di antara kerumunan itu segera bertanya, apa cara kedua? Orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke gerbang abadi klan Piao Miao. Dari menara Yunfeng ke tangga surga berkabut di luar klan, terdapat total jalan pegunungan sepanjang 120 mil. Bagian ini tidak hanya memiliki hutan serangga beracun, rawa dan daerah berbahaya, tetapi juga monster yang menghalangi jalan. Hanya dengan kekuatan yang besar, hanya orang-orang jenius yang berani, hati-hati dan cerdas yang dapat mencapainya sendiri. Orang tua itu mengangkat kelopak matanya sedikit dan melanjutkan, cara kedua adalah menantang rawa hutan 120 mil, dan berhasil menaiki Misty Heaven Stairway sebelum matahari terbenam hari ini, kamu bisa menjadi murid klan kami. Segera setelah pernyataan ini keluar, ada banyak diskusi di platform. Metode kedua ini terlalu tanpa pamrih. Artinya, siapa yang tidak tahu bahwa ada banyak hutan tempat monster ganas dan binatang buas tinggal di dekat klan Piao Miao. Jika Anda bertemu dengan 1 atau 2 monster tingkat menengah atau tinggi, Anda akan melakukannya. Jadilah jika kamu tidak mempertaruhkan nyawamu saja. Kamu benar, lebih baik aku berhenti meributkan hal itu. Sebelum lelaki tua yang bertanggung jawab di resepsi selesai berbicara, banyak orang sudah membuat pilihan mereka. Sekelompok orang pengecut, Liangzi memandang semua orang dengan jijai dan mulai mengejek mereka. Kemudian, seorang pria muda yang mengenakan pakaian lebih mahal bertanya, apakah akan ada imbalan untuk memasuki klan Misty dengan cara kedua? Selama kamu mencapai puncak tangga berkabut dalam waktu yang ditentukan, kamu akan diberi hadiah jamu pembangun fondasi. Jika kamu berada di 5 besar, hadiahnya akan berlipat ganda. Lelaki tua itu berhenti sebentar, dan suaranya menjadi lebih keras. Sedikit. Tempat ketiga akan diberi hadiah 3 jamu pendirian yayasan, sebuah seni bela diri yang hanya bisa dipraktikkan oleh murid dalam. Tempat kedua akan diberi hadiah 4 jamu pendirian yayasan dan sebuah senjata spiritual tingkat rendah.
Tempat pertama, 5 jamu pembangun fondasi, senjata spiritual kelas menengah. Wow, setelah mendengar ini, semua orang di peron tiba-tiba menjadi gelisah. Sungguh tindakan yang luar biasa. Senjata spiritual kelas menengah, klan Piao Miao ini terlalu kuat. Ya, saya bahkan telah menyentuh senjata spiritual bahkan ketika saya sudah dewasa. Cobalah, kekayaan dapat diperoleh melalui bahaya, saya menginginkannya tantang tangga Piao Miao. Setelah mendengar hadiah yang begitu besar, hati banyak orang siap untuk tergerak. Meskipun persaingan untuk 3 besar sangat besar, selama Anda menaiki tangga Piao Miao, Anda bisa mendapatkan jamu pembangun fondasi, tidak masalah. Apa tidak ada kerugian sama sekali? Mereka yang ingin menantang tangga berkabut harus berkumpul di pintu masuk, Lembah Yunsen, di utara. Mereka yang pergi langsung ke klan bisa tinggal di sini. Dengan cepat terbagi menjadi 2 faksi. Beberapa pemuda jenius yang kuat dan percaya diri berjalan menuju Lembah Yunsen tanpa berpikir panjang. Liang Zi, putri tertua dari keluarga Liang di kota Qingzhou, tentu saja memilih metode kedua. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, "Saya telah memutuskan pilihan pertama ini." Melihat kerumunan meninggalkan platform cloud satu demi satu, Xiao Nunu tidak terlalu ragu-ragu. Dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Jika dia ingin bersaing dengan keluarga Xiao dan keluarga klan Pedang Tiangang, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya pelatihan. Jadi Xiao Nunu memilih jalan kedua tanpa memikirkannya. Dalam perjalanan berlatih, saya harus menghadapi kesulitan. Jika saya tidak bisa menaiki tangga berkabut menuju surga, latihan saya akan sia-sia. Segera, Xiao Nunu berjalan menuruni platform awan dan menuju ke Lembah Yunsen di utara samping. Saat ini, di luar Lembah Yunsen, ada sebuah paviliun. Seorang pria muda berjubah cantik sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pemuda di paviliun itu berbalik, lalu melipat tangannya dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. "Zhou-an, saya telah bertemu dengan kakak senior Liang Xingchen. Saya sudah lama mendengar tentang nama Jue Bianjianzi. Saat saya melihatnya hari ini, memang seperti bintang dan bulan yang cerah, yang membuat orang mengagumi saya." Liang Xingchen memandang pemuda cantik di depannya dan berkata dengan tenang. Dia berkata, "Anda adalah keponakan dari penatua Zhou Yufu, Zhou-an." "Ya, saya memiliki hubungan yang baik dengan penatua Zhou Yufu. Saya mendengar dia berbicara tentang Anda. Dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah memenangkan pendatang baru No. 1 tahun ini. Pedang Jianzi yang luar biasa, saya hanya berada di alam pendirian yayasan tingkat ketiga sekarang, dan saya tidak berani menunjukkan kekuatan di depan Anda, kakak senior." Meskipun kata-kata Zhou-an sederhana, ada sedikit kebanggaan di antara alisnya. Kekuatan alam pendirian yayasan tingkat ketiga telah mencapai standar untuk memasuki klan dalam. Pada tingkat kultivasi ini, bahkan beberapa murid klan dalam lebih rendah darinya. Adapun pendatang baru tahun ini, tidak ada yang bisa menandingi Zhou-an. Di mata Zhou-an, dia sudah menjadi murid dalam dari klan Piao Miao, dan hari ini hanyalah formalitas untuk mendapatkan hadiah dari menaiki tangga Piao Miao. Melihat sisi Zhou-an yang samar-samar terlihat, wajah Liang Xingchen menunjukkan sedikit geli. "Aku punya sesuatu yang aku ingin kamu lakukan." "Ada apa?" Zhou-an bertanya. "Di antara murid baru kali ini, temukan seseorang, dan sebelum menaiki tangga Piao Miao, pertahankan dia selamanya." "Hah?" Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhou-an menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian senyuman di wajahnya berubah menjadi kejam. "Hei, Zhou-an bersedia melayanimu." Ekspresi Liang Xingchen tenang, "Lakukan dengan bersih. Setelah semuanya selesai, jika Anda berada di klan Piao Miao, Anda akan dilindungi oleh saya." Zhou-an adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa identitas Liang Xingchen terlalu mempesona. Selain itu, hari ini adalah hari penting bagi pendatang baru untuk memulai, jadi akan ada banyak perhatian pada tangga Piao Miao. Tunggu dan lihat. Oleh karena itu, tidak nyaman bagi Liang Xingchen melakukan pembunuhan semacam ini sendirian. Tapi Zhou-an berbeda. Saat tantangan Misty Ladder dimulai, dia selalu bisa mencari peluang berburu. Zhou-an tidak bertanya pada Liang Xingchen mengapa dia ingin membunuh pria itu, apalagi asal-usulnya, di matanya, pria itu sudah mati.
Kalau begitu Zhou An ingin berterima kasih kepada kakak laki-laki senior atas kultivasinya. Kalau begitu Zhou An ingin berterima kasih kepada kakak laki-laki saya atas budidayanya. Zhou An mengepalkan tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Liang Xingchen sangat puas dengan tanggapan pihak lain. Minggu ini An menjadi terkenal di usia muda, dan dia sudah menjadi sedikit terkenal sebelumnya. Dikabarkan bahwa ketika dia baru berusia 15 tahun, dia berperang demi keluarga dan membunuh kekuatan keluarga yang bermusuhan sampai habis. Banyak wilayah kuat keluarga Zhou ditaklukkan oleh Zhou An. Meskipun orang ini masih muda, dia benar-benar nakal dan kejam. Orang-orang seperti itu juga sangat dihargai oleh Liang Xingchen. Jika aku ingin memperebutkan kekuasaan di klan Piao Miao di masa depan, aku akan membutuhkan tangan kanan sepertimu. Liang Xingchen berkata dengan tenang. Zhou An mengangguk seperti harimau yang tersenyum, saya pasti akan membantu kakak senior dengan seluruh kekuatan saya. Pada saat ini, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Kegembiraan tiba-tiba datang dari sisi lain datang. Saya melihat seorang wanita cantik dengan temperamen mulia dan penampilan luar biasa berlari mendekat. Pengunjungnya tidak lain adalah wanita tertua dari keluarga baik-baik, Liang Zi. Saudaraku, bukankah kamu dikirim oleh klan untuk menjaga Sacheng? Kapan kamu kembali? Mata Liang Zi bersinar karena kegembiraan. Liang Xingchen tersenyum dan berkata, saya baru kembali kemarin dan Sacheng telah ditangkap. Benarkah? Kakakku luar biasa. Liang Zi melangkah maju dan memegang lengan Liang Xingchen. Matanya bersinar dan dia berkata dengan gembira, menangkap Sacheng adalah pencapaian besar bagi klan Piao Miao. Saudaraku, apakah kamu akan menjadi seperti itu? Dipromosikan menjadi murid sejati sekarang. Ketika dia mendengar kata-kata murid sejati, Zhou An di sebelahnya juga menunjukkan tanda-tanda tersentuh. Murid sejati, dengan kedudukan tinggi dan kedudukan berkuasa, semuanya adalah makhluk terkemuka. Murid sejati dari klan Piao Miao memiliki sumber daya yang besar, dan siapapun dari mereka akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Pantas saja Liang Xingchen tidak mau melakukannya sendiri. Ternyata dia akan dipromosikan menjadi murid sejati, jadi dia lebih berhati-hati saat ini. Pikir Zhou An dalam hati. Segera setelah itu, Zhou An diam-diam merasa bahagia. Dengan perlindungan pohon besar seperti Liang Xingchen, bukankah dia bisa berjalan menyamping di klan Piao Miao di masa depan? Zhou An segera mengambil keputusan, apapun yang terjadi, dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Liang Xingchen dengan sederhana dan indah. Liang Xingchen mengusap kepala Liang Zi dengan sayang, bagaimana bisa begitu cepat? Murid sejati memiliki status yang sangat tinggi dan status khusus. Mereka perlu didiskusikan oleh tetua klan dan ditinjau secara pribadi oleh pemimpin klan. Mari kita bicarakan ini sekarang. Ini masih terlalu dini. Karena itu, wajah Liang Xingchen menunjukkan kebanggaan. Hehe, ini hanya masalah waktu. Liang Zi memiliki keyakinan penuh pada Liang Xingchen. Oke, tantangan menaiki tangga berkabut akan segera dimulai, jadi persiapkan dirimu. Liang Zi melambaikan tangannya, jangan khawatir. Tantangan level ini sangatlah mudah. Saya pasti akan mendapatkan tempat pertama dan saya tidak akan pernah mempermalukan Anda. Liang Xingchen tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk mengatakannya sekarang, jangan sampai mencapai tangga saat itu. Kamu meremehkanku lagi, tunggu dan lihat saja. Liang Zi cemberut, berpura-pura tidak puas. Liang Xingchen tidak banyak bicara lagi. Dia menatap Zhou An dengan penuh arti dan segera berkata, ini sudah larut. Kalian bersiap-siap. Aku akan menunggumu di puncak tangga berkabut. Oke, saudaraku. Zi tersenyum manis. Zhou An juga mengatupkan tangannya dan berkata, ya, saudara Xingchen. Kemudian, pelangi pedang putih muncul dengan desir, dan Liang Xingchen menghilang tepat di depan mereka berdua. Zhou An memandang ke arah Liang Zi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa saudara perempuan kakak senior Xingchen juga ada dalam antrian pendatang baru. Sepertinya saya tidak dapat mempertahankan posisi pertama saya. Tapi dia tidak menyangka begitu Liang Xingchen pergi, dia akan kehilangan semua kelucuannya. Dia menatap Zhou An ke samping dan berkata, apa yang baru saja kakakku katakan padamu? Hah? Zhou An terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, ini hanya obrolan sederhana. Saya adalah keponakan dari penatua Zhou Yufu, Xingchen. Kakak senior, dia.
Apakah kamu akan memberitahuku? Sebelum Zhou An menyelesaikan perkataannya, Liang Zi memotongnya, jangan bicara omong kosong padaku. Siapa saudaraku? Dia punya waktu untuk ngobrol denganmu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Waktunya untuk peduli padaku. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan bergabung dengan klan Piao Miao di masa depan. Liang Zi juga terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, dan terlalu malas untuk mendengarkan Zhou An. Penjelasan ini. Cepatlah, jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi Liang Zi adalah saudara kandung Liang Xingchen tidak bahagia, itu akan menjadi masalah di masa depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou An berkata, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus merahasiakannya dan tidak ikut campur. Liang Zi sedikit tidak sabar. Kakak senior Xingchen memintaku melakukan sesuatu untuknya. Yun Sengu, pintu masuk. Di alun-alun yang dilapisi batu biru tidak beraturan, orang-orang yang memilih untuk menantang tangga Piao Miao tiba satu demi satu. Xiao Nunu berdiri di belakang kerumunan, terlihat cukup tenang. Kemudian, lelaki tua yang berada di teras Yun Feng tiba di sini ditemani beberapa orang. Semuanya ada di sini. Orang tua itu berdiri di tempat yang tinggi, matanya yang tua mengamati sekelompok anak muda di depannya. Peraturannya, saya akan mengulanginya, sebelum malam ini, kita akan melewati yang ini 120 mil hutan. Mereka yang berhasil mencapai puncak tangga berkabut dapat melewati level tersebut. Mereka yang gagal tidak akan bisa memasuki klan tersebut. Satu hal lagi, banyak bahaya di hutan rawa ini. Jika sayangnya Anda terluka atau bahkan kehilangan nyawa, klan ini tidak akan bertanggung jawab. Kalimat "tidak bertanggung jawab" juga membuat banyak orang merasa sedikit merinding turunkan duri mereka. Jelas sekali, tidak mungkin setiap orang yang datang ke sini hari ini untuk memasuki klan Piao Miao. Tanpa memberikan waktu kepada semua orang untuk menyesuaikan diri, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Masuk. Begitu kata-kata itu keluar, sesosok badan keluar dengan suara, desir, desir, desir. Total panjang tangga dari Yunsen Valley ke Misty Sky lebih dari 120 mil, dan terdapat berbagai rintangan dan bahaya. Jika ingin mendapatkan peringkat teratas, Anda harus berpacu dengan waktu. Xiao Nunu, yang berada di tengah kerumunan, tidak perlu ragu-ragu. Seperti serigala yang berlari, dia melompat lebih dari 10 meter dan melesat ke medan perang ini. Penatua Liu, para pendatang baru ini sangat termotivasi. Orang tua yang bertanggung jawab menyambut para pendatang baru mengangguk sedikit, para pendatang baru lebih energi. Hal pertama yang harus mereka lakukan sebelum memasuki klan adalah mempertajam keunggulan mereka. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya hanya lihatlah, dan ada yang bernama Zhou An tidak diragukan lagi adalah raja pendatang baru terkuat tahun ini. Zhou An adalah keponakan dari penatua Zhou Yufu, dan Na Liang Zi adalah saudara kandung dari Liang Xingchen. Keduanya akan ambil nama dua tempat teratas. Adik Liang Xingchen. Pria parubaya itu terkejut, pantas saja hadiah tahun ini begitu besar. Dua senjata spiritual muncul. Ternyata mereka disiapkan khusus untuk kedua orang ini. Jauh di dalam hutan, sebuah perang melawan waktu dan detik sedang terjadi. Hadiah dari dua senjata spiritual itu saja sudah membuat kebanyakan orang tergila-gila. Bagi para jenius muda dan energi ini, penghargaan dan penghargaan tidak bisa dihindari. Hutan dekat rawa. Seekor buaya bermata merah dengan panjang total lebih dari 5 meter dan ditutupi baju besi tebal dengan cepat bergegas menuju Xiao Nunu. Buaya bermata merah ini adalah raja terkuat di antara monster level rendah. Kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak alam pemurnian badan tingkat 9, tetapi pertahanannya telah mencapai level monster perantara. Jadi, bahkan orang-orang di alam pendirian yayasan dapat melihatnya. Buaya bermata merah jarang mau menghadapinya secara langsung. Aum, buaya bermata merah itu bergerak sangat cepat. Saat keluar dari rawa, ia mengeluarkan lumpur dalam jumlah besar. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan ketika binatang buas itu menerkam di depannya, sambil menghindari cakar dan cakar buaya ganas di salah satu sisi badannya, dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan salah satu milik buaya ganas itu. Mata merah. Bang!
Suara berat teredam meleduk, dan jari-jari Xiao Nunu seperti paku baja dingin, tanpa ampun menusuk salah satu bola mata lawan. Hoa! Buaya bermata merah itu meraung keras, dan badan besarnya jatuh ke tanah, mengguncang awan pasir dan kerikil. Meski mengalami luka parah, buaya bermata merah itu tidak langsung terbunuh. Ia mengayunkan badannya dan menerkam Xiao Nunu dengan ganas. Xiao Nunu tidak mengelak kali ini. Saat dia melangkah keluar, pedang sihir hitam Dark Star Soul tiba-tiba muncul di tangannya. Hei! Pedang misterius itu membelah udara saat ini, memunculkan bayangan busur bulan sabit di sepanjang jalan. Bang! Baju besi buaya bermata merah itu segera terbelah, aliran darah keluar, dan kepala buaya yang ganas segera terbang keluar. Setelah menyingkirkan rintangan tersebut, Xiao Nunu terus berlari jauh ke dalam hutan tanpa henti. Di area belakang, beberapa pemuda dan pemudi terpana dengan pemandangan yang baru saja terjadi. Sial, serangan yang bersih sekali. Siapa orang itu? Bahkan Raja Binatang Buas seperti buaya bermata merah pun terbunuh dengan satu pukulan. Saya tidak tahu, kekuatan orang ini setidaknya mendekati tingkat pembangunan fondasi. Buaya bermata merah hanya itu adalah monster tingkat rendah, tetapi pertahanannya telah mencapai tingkat monster perantara. Bahkan orang-orang di alam pendirian yayasan tingkat pertama akan kabur ketika mereka melihatnya. Level monster dapat dibagi menjadi level rendah, menengah, dan seterusnya. Level senior, level umum, level komandan, level raja, del. Monster level rendah dapat dibunuh dalam kondisi pemurnian badan. Monster tingkat menengah, sebanding dengan alam pembangun fondasi. Hanya ranah kontrol ki yang dapat bersaing dengan monster tingkat tinggi. Adapun tingkat umum sebanding dengan alam psikis. Melihat Xiao Nunu membunuh buaya bermata merah itu dengan begitu sigap dan sigap, orang-orang di belakangnya semua terguncang. Saat semua orang terkejut, Xiao Nunu sudah pergi. Xiao Nunu bergerak sangat cepat, bahkan di hutan lebat ini, dia seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Xiao Nunu saat ini telah mencapai alam pemurnian badan tingkat ke-9. Ketika dia meninggalkan kota Siyue beberapa hari yang lalu, Xiao Nunu berada di alam pemurnian badan tingkat 8. Namun, Gongsun King, putri tertua dari keluarga Gongsun, memberi Xiao Nunu 15 jamu energi spiritual dan 3 jamu pembangun fondasi sebelum pergi. Dalam beberapa hari setelah menetap di Yuncheng, Xiao Nunu menggunakan hampir setengah dari jamu energi spiritual dan menerobos ke alam pemurnian badan tingkat ke-9. Tentu saja, bagi Xiao Nunu, setiap kali dia mencapai level yang lebih tinggi, Hongmeng Bati Jue harus melemahkan badan fisiknya untuknya. Membunuh buaya bermata merah sangatlah mudah bagi Xiao Nunu. Waktu berlalu menit demi menit. Saat kita semakin dekat ke tangga Piao Miao, semakin sedikit orang yang berpartisipasi. Tidak ada orang lain yang terlihat di sekitar Xiao Nunu. Namun monster yang ditemui semakin kuat. Yang saya temui sebelumnya semuanya monster level rendah, tapi sekarang semuanya monster level menengah. Namun, langkah Xiao Nunu tidak pernah berhenti. Satu orang dan satu pisau, dia berjalan di jalan berdarah di bawah tangga Piao Miao. Hiss! Darah menghujani, raungannya menusuk, dan ular piton bersisik biru berkepala 2 lainnya dipenggal oleh Xiao Nunu. Ular piton berkepala 2 bersisik biru yang jatuh ke tanah berputar dan meronta seperti cambuk. Xiao Nunu menatap ke langit. Matahari tengah hari menyinari celah di hutan, membuatnya sangat cerah. Sekarang baru lewat tengah hari. Aku hampir menyelesaikan perjalanan sejauh 70 atau 80 mil. Jarak ke tangga Piao Miao tinggal kurang dari setengahnya. Menurut kecepatanku saat ini, aku bisa mencapai puncak tanpa menunggu matahari terbenam. Xiao Nunu menyeka keringat di dahinya, dia bersiap untuk memulai sprint terakhir. Namun, saat Xiao Nunu sedang berjalan di dekat pohon, aura berbahaya menderu. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia melangkah mundur dengan penuh arti. Bang! Dengan suara, pedang panjang yang sangat tajam menembus pohon di samping. Mata Xiao Nunu memantulkan ujung pedang panjang itu. Jika dia tidak mundur sekarang, pedang itu akan menembus Xiao Nunu. Kuil Nunu. Siapa? Xiao Nunu bertanya dengan tajam. Jawaban Xiao Nunu adalah ujung pedangnya berputar, pedang panjang itu memotong pohon dengan paksa, dan mengayunkannya ke tenggorokan Xiao Nunu. Pedang yang sangat tajam. Sungguh orang yang kejam.
Pihak lain jelas bukan kesalahpahaman, tapi pembunuhan yang disengaja. Saat Xiao Nunu melangkah mundur, pedang iblis jiwa bintang gelap langsung menyerang. Pedang itu bertabrakan, dan gelombang udara bergetar. Tanah terguncang hingga terbuka, serpihan kayu beterbangan, dan sosok dengan aura dingin muncul kembali. Xiao Nunu berdiri dengan pedang di tangan dan menatap dingin ke arah orang di depannya. Orang yang menyerang dan membunuhnya ternyata adalah seorang wanita muda, dia berpakaian anggun dan terlihat sombong. Liang Zi menunjuk ke arah Xiao Nunu dengan ujung pedangnya, wajahnya penuh penghinaan. Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku, selama kamu mengetahui dengan jelas, kamu adalah orang Matei. Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pisau ajaib itu dengan jarinya. Sepertinya aku tidak punya dendam padamu. Liang Zi mencibir, aku ingin membunuhmu. Apakah kamu memerlukan alasan? Liang Zi bergegas keluar dengan pedang di tangannya. Xiao Nunu menjauh. Liang Zi memukul sepotong batu biru di belakangnya dengan pedang, dan batu biru selebar hampir 1 meter itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Postur badan yang baik ini karena budidayanya di alam pendirian yayasan tingkat kedua, ditambah dengan berkah pedang spiritual di tangannya, ia dapat menyerang dengan ganas dan membunuh di setiap gerakannya. Liang Zi diam-diam mencibir sambil menyerang. Kakak selalu meremehkanku. Aku membiarkan orang lain melakukan segalanya. Bukankah itu hanya membunuh seseorang? Biarkan aku melakukannya untuknya. Aku mengetahui tentang Liang dari Zhouan. Mendengar niat Xing Chen, Liang Zi sangat bersemangat. Dia memutuskan untuk melakukannya sendiri untuk mengesankan Liang Xing Chen. Jadi Liang Zi keluar untuk mencegat dan membunuh Zhouan terlebih dahulu, dan menemukan Xiao Nunu selangkah lebih maju dari Zhouan. Pergilah ke neraka. Liang Zi memutar pergelangan tangannya, cahaya pedang mengelilinginya, dan raungan pedang yang penuh gairah mencapai telinganya. Jurus memateikan lawan juga membangkitkan amarah Xiao Nunu. Dalam sekejap, Xiao Nunu menggerakkan badannya dan dengan mudah menghindari serangan Liang Zi. Di saat yang sama, dia membalik pisau ajaib di tangannya, dan bilah tajam itu langsung mengarah ke tenggorokan Liang Zi. Jantung Liang Zi menegang serangan balik Xiao Nunu begitu cepat dan tergesa-gesa. Pada saat ini, Liang Zi dengan cepat menghindar, tetapi ujung pisau ajaib masih melewatinya. Sehelai rambut hitam rontok, dan bekas pisau dangkal diam-diam muncul di leher putih Liang Zi. Liang Zi menyentuh luka yang berdarah itu, dia sangat marah, kamu berani menyakitiku. Dasar jalan rendahan, beraninya kamu menyakitiku. Tahukah kamu siapa aku? Liang Zi dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya dipenuhi amarah. Teknik pedang pengumpulan roh, pembunuhan ekstrim bintang dingin. Energi spiritual dalam pedang melonjak, aliran udara di sekitar Liang Zi bergejolak, dan kekuatan pedang tak terlihat menyebarkan daun-daun yang berguguran ke segala arah. Wajah Xiao Nunu dipenuhi rasa dingin, siapa kamu, dan apa hubunganmu denganku? Ketika dia selesai berbicara, pisau ajaib di telapak tangan Xiao Nunu mengeluarkan suara gemetar pelan, dan aliran udara yang kacau berkumpul menuju ke arah itu. Bilah, tebasan bayangan. Tebasan bayangan adalah jurus pertama dalam teknik pedang bayangan terbang, dan juga jurus pertama setelah peningkatan Xiao Nunu. Hus. Sosok Xiao Nunu berubah, kecepatan gerakannya meningkat hingga ekstrim, dan tiba-tiba, 2 sosok tiba-tiba muncul di depan Liang Zi. Kedua sosok itu seperti 2 burung layang-layang terbang, saling bersilangan dan mendekat. Yang satu palsu dan yang lainnya nyata, yang satu benar dan yang lainnya salah. Liang Zi tidak bisa membedakan mana badan asli Xiao Nunu dan mana yang hantu palsu. Liang Zi bingung dan hanya bisa menusuk pedangnya secara acak. Seperti yang bisa Anda bayangkan, saat pedang tajam itu menembus udara, Xiao Nunu melintas ke sisi kiri Liang Zi seperti hantu. Pedang itu berkilat, darah beterbangan, dan tanda darah lainnya tergambar di pinggang kiri dan tulang rusuk Liang Zi. Rasa sakit memenuhi seluruh badan halus Liang Zi bergetar, dan pedang spiritual di tangannya tidak stabil. Namun dia tidak merasa takut karenanya. Sebaliknya, api amarah langsung menyerbu otaknya. Siapa dia? Dia adalah putri tertua dari keluarga baik-baik. Dia adalah saudara perempuan Liang Xing Chen. Dia adalah putri surga yang bangga. Tidak ada yang berani memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, dan memberikanmu kepada guguk.
Liang Zi menendang kepala Xiao Nunu, dan belati tajam tiba-tiba keluar dari ujung kakinya. Xiao Nunu mencibir, penampilan yang mulia, hati yang kotor, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Pisau ajaib itu berputar, dan cahaya dari pisau itu berputar. Kiang, cahaya pedang misterius menghantam kaki Liang Zi, dan ruangan itu hampir berhenti. Darah seperti hujan bunga, dan salah satu kaki Liang Zi terbang. Hiss! Pedang itu berkilat dan darah menari-nari di udara. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan melengking Liang Zi. Ah! Setelah salah satu kakinya dipotong, pusat gravitasinya menjadi tidak stabil dan dia jatuh ke tanah dari udara. Liang Zi diliputi keterkejutan dan kemarahan, matanya membelalak saat dia menatap kaki yang patah itu, otaknya tiba-tiba dipenuhi ruang kosong. Kakiku, kakiku. Ketampanannya memudar dan wajahnya dipenuhi air mata. Dia sama sekali tidak terlihat lembut saat ini di jalanan. Ah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memotong seluruh keluargamu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada guguk. Kakiku. Pada saat ini, tangisan Liang Zi menarik perhatian Zhou An, yang sedang mengintai. Tidak jauh. Hoa. Ketika Zhou An tiba di tepi medan pertempuran, pemandangan di depannya mengejutkannya. Liang Zi, kamu. Mata Zhou An melebar karena marah, dan seluruh badannya dipenuhi amarah. Reaksi pertamanya adalah ada sesuatu yang tidak beres. Itu adik kandung Liang Xingchen. Zhou An tidak menyangka Liang Zi akan mencegat Xiao Nunu terlebih dahulu, dan dia tidak menyangka Xiao Nunu akan mematahkan kaki lawannya dengan satu pukulan. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Liang Xingchen? Wanita bodoh ini. Zhou An marah dan kesal, Liang Zi ini terlalu konyol. Ketika dia memikirkan Liang Xingchen sedang marah, mata Zhou An menjadi merah padam, dan niat membunuh yang meleduk langsung tertuju pada Xiao Nunu. Kamu, tidak bisa dimaafkan. Saat kata-kata itu jatuh, aliran udara di sekitar Zhou An bergetar, cahaya perak tiba-tiba menyala, dan pistol perak yang berat tiba-tiba muncul di tangannya. Aku menginginkan hidupmu. Zhou An raungan dengan marah. Sekarang dia hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Xiao Nunu. Kematian. Gemuruh. Tombak perak itu datang, seperti naga terbang. Cahaya dingin yang tajam terpantul di pupil Xiao Nunu, lalu dia mengangkat pisau ajaib dan memblokirnya di depannya. Bang! Ujung tombak yang sedingin es menghantam bagian tengah pedang jiwa bintang kegelapan dengan keras. Xiao Nunu merasa seolah-olah dia sedang diserang oleh naga yang kuat. Momentum besar melonjak, dan badan Xiao Nunu terus meluncur ke belakang. Zhou An, dengan mata merah padam, terus mendorong ke depan. Keduanya mundur dan maju, Zhou An berulang kali menindas Xiao Nunu sejauh lebih dari 10 kaki, tombak perak di telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia menyerang lagi. Ruang berguncang, dan suara keras meleduk di depan Xiao Nunu. Kekuatan yang datang dari ujung pistol menyebar di tengah bilahnya. Xiao Nunu mundur, kakinya masih kokoh seperti batu. Ini dia yang lain. Xiao Nunu mencibir di wajahnya. Itu benar-benar menarik. Meskipun mereka semua bertemu untuk pertama kalinya, mereka semua sepertinya sedang bertikai darah dengannya. Apakah kamu mengakui orang yang salah? Xiao Nunu berkata dengan ringan. Zhou An mengabaikannya dan menyerang dengan pistol. Hoa! Sekuat angin, secepat kilat, sinar tombak setinggi 3 kaki itu langsung menuju ke tenggorokan Xiao Nunu. Melihat pihak lain menyerang dengan begitu bersih, Xiao Nunu mengerti betul bahwa pihak lain tidak mengakui orang yang salah, dan orang yang ingin mereka bunuh adalah dirinya sendiri. Siapa yang memintamu untuk datang? Xiao Nunu berdiri di satu sisi dan mundur untuk membela diri. Bang! Tombak perak itu menembus langsung ke pohon besar di belakang, serpihan kayunya meleduk, dan batang pohon itu terbelah menjadi 2 bagian di tempat. Orang Matei, tidak perlu tahu terlalu banyak. Zhou An tampak galak, dan memutar senjata peraknya, menyapunya 180 derajat, dan dengan deru badai, dia memukul Xiao Nunu dengan senjata beratnya. Mata Xiao Nunu tiba-tiba menjadi tajam, jika kamu tidak berkata apa-apa, maka, serahkan hidupmu. Dia mengaktifkan keahliannya, menyuntikkan pisau ajaib, dan menebas tombak perak yang datang ke arahnya. Kekuatan menakjubkan bertabrakan, meleduk dengan ledukan energi yang kuat. Zhou An tiba-tiba merasa lengannya sedikit matai rasa, dan senjata di tangannya terlempar ke belakang. Kekuatan ini,
Zhou An sedikit terkejut. Bukankah pihak lain hanya memiliki ranah pemurnian badan? Mengapa ini begitu kuat? Tanpa menunggu Zhou An berpikir lebih jauh, Xiao Nunu menggunakan teknik pedang bayangan terbang, dan bentuk badannya berubah seperti naga yang berenang. Kekuatanmu saja tidak cukup untuk membunuhku. Pedang itu meraung, sebuah bayangan datang, dan pedang ajaib seperti gigi naga di telapak tangan Xiao Nunu menghantam lawannya secara langsung. Ketika Zhou An ketakutan, dia mengangkat pistol dengan kedua tangannya dan meletakkannya di depannya. Kedua senjata itu saling bersilangan, dan Zhou An tiba-tiba merasakan tekanan besar datang padanya, dan lututnya sedikit ditekuk. Namun, Xiao Nunu mengubah gerakannya lagi. Sambil menekan tombak perak lawannya dengan pedang ajaibnya, dia menyerang tangan kirinya dan meninju. Tinju geng yang murka. Aliran udara di sekitarnya berkumpul, dan dare serta kekuatan spiritual berkumpul di satu tempat. Pembuluh dare di lengan tinju membengkak seperti naga bertanduk, dan separuh lengannya berubah menjadi merah tua. Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, dia sudah bisa melakukan teknik tinju ini 100%. Ditambah dengan kekuatan fisik yang dibawa oleh Hong Meng Bati Jue, kekuatan Angang Fist mencapai puncaknya untuk pertama kalinya. Merasakan angin kencang menerpa wajahnya, Zhou An menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Dia meraung seperti binatang buas, apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Sial! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan suara palu berat yang membunyikan bel terdengar di udara. Saat berikutnya, Zhou An menyadari bahwa dia salah. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiao Nunu sebenarnya lebih mendominasi daripada pedangnya. Kekuatan tinju yang kuat menembus telapak tangan Zhou An, dan dengan cahaya keemasan di telapak tangannya, itu meleduk menjadi bayangan. Dengan klik, lengan Zhou An langsung patah. Zhou An mengeluarkan rasa sakit dan raungan mareh, dan terus mundur. 7 atau 8 meter. Mata Xiao Nunu dingin dan menakjubkan, kamu sulit dikalahkan dengan senjata, dan kamu lebih rendah dariku dengan tinju dan tendangan. Diam! Zhou An raungan dengan kejam, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan adil sendirian? Aku bertanya lagi, siapa yang mengirimmu ke sini? Xiao Nunu berkata dengan dingin. Zhou An menyeringai, dan senyumannya berubah menjadi kejam dan kejam. Kamu tidak berhak mengetahui namanya. Segera, Zhou An menginjak tanah, dan angin kencang bertiup. Semua disuntikkan ke pistol perak di telapak tangan Anda. Tuan Silver Soul Gun, minumlah. Dengan raungan nyaring, cahaya perak terang meluap dari badan Zhou An, dan aliran cahaya perak menyala seperti api dingin. Di luar senjata perak, lapisan ilusi cahaya senjata ilusi muncul kembali. Sepertinya senjata perak itu diperbesar 2 atau 3 kali. Kematian. Zhou An memegang pistol di satu tangan, dengan cahaya dingin setinggi 3 kaki, dan badannya yang panjang lurus ke bawah. Momentum yang menakutkan itu seperti seekor naga perak yang bergegas menuju Xiao Nunu, dipenuhi dengan niat membunuh dan membuat dingin sampai ke tulang. Kamu tidak punya kesempatan. Xiao Nunu akhirnya kehabisan kesabaran terakhirnya. Begitu pisau ajaib itu berputar, cahaya misterius itu berkedip-kedip, dan seiring dengan semburan angin dingin, lutut Xiao Nunu mula-mula ditekuk, lalu tiba-tiba mulai bergerak. Suara serigala melolong bernada tinggi melewati hutan. Xiao Nunu mengambil pisaunya dan menukik keluar. Bilah tajam itu seperti cakar tajam Raja Serigala dan mengenai tombak perak lawan. Tebasan malam dari kemarahan serigala. Kecepatan, kecepatan, dan kekuatan. 2 jurus mematikan, konflik sengit. Pisau ajaib dan pistol perak bertabrakan dengan suara keras seperti guntur. Dalam sekejap, pisau ajaib hitam di tangan Xiao Nunu terbang seperti bumerang. Zhou An menunjukkan senyuman yang galak dan bangga, hahaha, kataku, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Di depanku, kamu hanya jalan buntu. Tepat ketika Zhou An mengira dia punya kemenangan terakhir, Xiao Nunu Senfa tiba-tiba berubah. Hus, hus. Tiba-tiba, 2 sosok tiba-tiba muncul di depan mata Zhou An. Satu palsu dan satu nyata dan satu salah. 2 sosok melintas ke arah Zhou An dari sisi kiri dan kanan. Hah! Detak jantung Zhou An menegang, dan tombak dingin berwarna perak diarahkan langsung ke salah satu dari mereka. Berpura-pura menjadi hantu. Matei. Dan sosok lain melintas di sisi Zhou An seperti hantu.
Pada saat yang sama ketika Xiao Nunu menghindar ke sisi Zhou An, pisau sihir hitam yang baru saja dilempar membentuk busur di udara dan jatuh kembali ke tangannya. Apakah ini? Zhou An mendapat firasat buruk. Suara dingin Xiao Nunu. Mengikuti, langkah tadi hanyalah umpan, ini adalah gerakan membunuh yang akan mengakhiri hidupmu. Zhou An terkejut, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat dia berbalik, pisau ajaib di telapak tangan Xiao Nunu menari. Badannya berputar 360 derajat, dan pedang kejam itu memotong langsung ke dalam tenggorokan Zhou An seperti bulan busur cahaya yang bergetar. Hiss! Sebelum dia sempat raungan, Zhou An merasakan hawa dingin di lehernya, lalu kepalanya terlepas dari lehernya dan terbang dalam bentuk berputar. Darah memercik 3 kaki ke langit, Zhou An dikutuk, orang lain yang menghalangi jalannya sudah mati. Xiao Nunu mengepalkan gagang pisau di tangannya, dan hatinya menjadi semakin dingin. Saya pikir saya akan bisa menetap sementara ketika saya datang ke klan Piao Miao ini, tetapi saya tidak menyangka masih banyak orang yang mengincar saya. Apakah kamu tidak akan pernah berhenti sampai kamu membunuhku? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Lupakan saja, aku, Xiao Nunu, kehilangan segalanya 3 tahun lalu, jadi apa yang harus aku takuti di kehidupan lain? Mulai hari ini, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan. Dingin. Tanpa disadari, suasana hati Xiao Nunu berubah dengan tenang. Badan tanpa kepala Zhou An jatuh ke tanah dengan lemah. Mata Xiao Nunu beralih ke tempat mereka bertarung sebelumnya, dan Liang Zi menghilang tanpa jejak. Hanya bekas darah dan patah kaki yang tersisa di tanah. Apakah kamu kabur? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dengan ketampanannya, dia tidak bisa kabur terlalu jauh. Tepat ketika Xiao Nunu ragu apakah akan mengejarnya atau tidak, ada beberapa sosok yang menuju ke area ini di area belakang dari hutan. Bian datang. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu diam-diam berkata, yang utama adalah menaiki tangga Piao Miao terlebih dahulu. Lagi pula, orang pertama yang mencapai puncak tangga berkabut akan bisa mendapatkan 5 jamu pembangun fondasi dan senjata spiritual kelas menengah. Bagi Xiao Nunu, hal yang paling kurang saat ini adalah sumber daya. Tanpa diam di tempatnya, Xiao Nunu mengelak dan lari ke depan. Tak lama kemudian, sosok dari belakang tiba. Yah, apakah ada tanda-tanda pertarungan? Aku akan pergi, kan? Kupikir kita yang tercepat, tapi aku tidak menyangka ada orang lain yang bisa berlari lebih dulu. Sejauh yang saya tahu, tahun ini, ada 2 pendatang baru dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Zhou An, yang telah mencapai alam pendirian yayasan tingkat ketiga, dan yang lainnya adalah Liang Zi, wanita tertua dari keluarga baik-baik, yang memilikinya. Mencapai tingkat kedua dari alam pendirian yayasan. Yah, aku juga pernah mendengar bahwa Zhou An cukup kuat. Dia hampir 100% yakin menjadi raja pemula tahun ini. Sepertinya sedikit dari kita hanya bisa bertarung untuk tempat ketiga. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba seseorang raungan. Lihat ke depan. Beberapa orang melihat ke satu tempat satu demi satu, dan melihat mayat tanpa kepala tergeletak di tanah di depan mereka, dan 7 atau 8 meter jauhnya, sebuah kepala jatuh ke tumpukan daun yang berguguran. Itu, semua orang berkumpul di sekitar badan dengan waspada. Lengan kirinya patah dan luka di lehernya rata. Orang yang membunuhnya sangat mendominasi. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Mungkinkah Zhou An? Dia yang terkuat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, orang lain sudah berada di antara dedaunan yang tumbang terbongkar. Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi menyedihkan, dan dia berbalik untuk melihat yang lain dengan ekspresi ngeri. Orang ini adalah Zhou An. Apa? Bersambung.